8114246 dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi geostrategi dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, pertahanan, demografi, dan sumber daya alam. Yang pertama, geostrategi dalam konteks ideologi di Indonesia dengan analisis SWOT. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kesatuan ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pusat orientasi geostrategi dalam konteks ideologi. Analisis SWOT ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Pancasila bersifat inklusif dan universal, kemudian diterima oleh mayoritas rakyat sebagai dasar negara, dan yang terakhir mampu menjembatani keragaman etnis dan agama. Kemudian yang kedua itu ada weaknesses atau kelemahan. Masih rendahnya pemahaman ideologis di tingkat akar rumput, kemudian rentan disalahartikan atau dijadikan alat kekuasaan politik, dan yang terakhir kurangnya edukasi ideologi dalam sistem pendidikan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu reformasi pendidikan nasional untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, kemudian penguatan media digital untuk penyebaran konten ideologi positif, dan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya toleransi dan inklusivitas. Kemudian yang keempat itu ada threats atau ancaman, yaitu dengan meningkatnya atau radikalisme dan ideologi transnasional, kemudian penyebaran hoaks dan propaganda yang mempengaruhi nilai Pancasila, dan polarisasi sosial yang mengancam kohesi nasional. Dan yang terakhir, geostrategi ideologi, yaitu revitalisasi pendidikan Pancasila di seluruh jenjang, kemudian membangun literasi ideologi berbasis digital untuk generasi muda, dan yang terakhir kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam merangkai radikalisme ideologis. Kemudian kedua, geostrategi dalam konteks politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang bercirikan musyawarah, keterwakilan, dan kebebasan berpendapat. Geostrategi politik harus menjamin stabilitas politik nasional sekaligus mempertahankan kedaulatan. Kemudian tantangan geopolitik yang pertama itu ada fragmentasi politik yang mengarah pada instabilitas. Kemudian yang kedua, intervensi asing dalam agenda politik domestik. Kemudian yang terakhir itu ada politik uang dan rendahnya literasi politik masyarakat. Kemudian geostrategi politik yang pertama itu ada penguatan institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Kemudian yang kedua ada penegakan hukum terhadap politik identitas dan ujaran kebencian. Kemudian diplomasi luar negeri berbasis kepentingan nasional atau politik yang bebas aktif. Kemudian kita masuk ke geostrategi dalam konteks ekonomi atau yang berfokus pada pengangguran. Pengangguran menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Geostrategi ekonomi harus memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional. Nah, faktor penghambatnya itu yang pertama ada ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan kebutuhan industri. Kemudian yang kedua, ketergantungan terhadap sektor informal, dan yang terakhir itu ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kemudian geostrategi ekonomi yang pertama itu ada peningkatan investasi dalam industri padat karya di wilayah tertinggal. Kemudian yang kedua itu ada reformasi pendidikan dan vokasi berbasis kebutuhan industri. Dan yang terakhir itu mendorong ekonomi kreatif dan UMKM berbasis digitalisasi. Kemudian yang keempat, kita masuk ke geostrategi dalam konteks sosial budaya atau berfokus pada radikalisme. Radikalisme merupakan ancaman laten terhadap integrasi nasional. Ia menyusup melalui berbagai kanal sosial dan budaya.
khususnya melalui media sosial. Nah, akar dari masalah ini adalah yang pertama itu ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi, kemudian yang kedua minimnya pemahaman moderasi bangsa, dan yang ketiga itu disorientasi identitas budaya di kalangan generasi muda. Kemudian kita masuk ke strategi geostrategi sosial budaya. Yang pertama itu revitalisasi budaya lokal sebagai identitas nasional, kemudian pendidikan kebinekaan dan moderasi agama sejak usia dini, dan penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan influencer budaya dalam menangkai radikalisme. Baik, kita masuk ke yang kelima, yaitu geostrategi dalam konteks keamanan di Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia menghadapi berbagai potensi ancaman keamanan, baik konvensional atau militer maupun non-konvensional, siber, terorisme, ataupun narkoba. Kemudian ancaman keamanan di sini yang pertama itu konflik horizontal berbasis SARA. Yang kedua ada ancaman terorisme domestik dan transnasional. Dan yang ketiga ada kejahatan lintas negara seperti cybercrime, narkotika, dan perdagangan orang. Kemudian kita masuk ke strategi geostrategi keamanan. Yang pertama itu ada sinergi antar lembaga keamanan seperti TNI, Polri, BIN, dan BAIS. Kemudian yang kedua itu ada pembangunan sistem deteksi dan pemetaan konflik berbasis teknologi. Dan yang ketiga itu ada penguatan diplomasi keamanan regional seperti ASEAN, POL. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu geostrategi dalam konteks pertahanan di Indonesia. Pertahanan negara merupakan fondasi kedaulatan. Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Kemudian tantangan pertahanan ini yang pertama itu ada keterbatasan alutsista dan teknologi militer. Yang kedua, ancaman kedaulatan di wilayah perbatasan atau Laut Natuna dan Papua. Kemudian yang ketiga itu ada ketergantungan pada produk militer asing. Kemudian strategi geostrategi pertahanan yang pertama itu ada modernisasi alutsista dengan prioritas teknologi dalam negeri seperti kerjasama PT Pindad, PT PAL. Kemudian yang kedua ada peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap, dan yang terakhir pelibatan rakyat melalui komponen cadangan dan komponen tertutup. Kemudian kita masuk ke yang ketujuh, geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia. Bonus demografi Indonesia diperkirakan akan mencapai puncaknya antara 2025 sampai 2035. Ini merupakan peluang emas sekaligus ancaman bila tidak dikelola dengan baik. Kemudian peluang dan risikonya, peluangnya lonjakan usia produktif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan risikonya jika tidak diserap pasar kerja bisa menimbulkan pengangguran massal dan instabilitas sosial. Kemudian kita masuk ke strategi geostrategi demografi. Yang pertama itu ada penyiapan lapangan kerja berbasis ekonomi, hijau dan digital, kemudian pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan, dan peningkatan akses kesehatan dan nutrisi untuk generasi muda. Kemudian yang terakhir kita masuk ke geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati seperti tambang, kehutanan, kelautan, dan energi. Namun pengelolaan yang belum optimal kerap memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Kemudian permasalahannya di sini yaitu eksploitasi berlebihan dan konflik lahan, kemudian ketimpangan hasil sumber daya alam antara pusat dan daerah, kemudian lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian strategi geostrategi SDA yang pertama itu ada implementasi ekonomi sirkular dan hilirisasi SDA. Yang kedua itu ada penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan SDA, dan ada diplomasi sumber daya untuk menarik investasi berkelanjutan.
Jadi, kesimpulannya, geostrategi Indonesia harus bersifat integratif, dinamis, dan kontekstual, kemudian berorientasi pada ketahanan nasional yang menyeluruh, serta mampu menghadapi tantangan lintas sektor dan lintas generasi. Sinergi antar pemerintah, masyarakat, TNI atau Polri, dan dunia pendidikan sangat diperlukan agar Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, sekaligus berperan aktif dalam percaturan global tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di sana kadang, bagaimanapun di sana kadang. Tatamu lawanlah adinda, adinda iman di dadara, Semalaya iman di dadara, Semalaya. Pertanyaan saya, sudah tepat nggak ya pemanfaatan geostrategi dan geopolitik kita ya sesuai dengan kondisi kita, potensi kita. Kita kan hebat banget, pernah menjadi presiden G20 ya, negara nomor 4 terbesar penduduknya, and so on and so on. Sudah tepat nggak? Jadi kalau lihat sejarah, teman-teman sekedar mengingatkan bahwa di tahun 60-an Indonesia adalah the strongest country in the southern hemisphere. Indonesia adalah negara terkuat di dunia di belahan selatan Khatulistiwa. Jadi artinya lebih hebat dari Australia, lebih hebat dari Selandia Baru, Betul. lebih hebat dari Jepang, Korea. Semua dari di selatan hemisfer, gitu ya. Wow. Nah, sekedar mengingat, seluruh dunia ini sejak dari tahun 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu itu selalu sisi utara hemisfer. Mau itu seluruh agama turun di sana, gitu kan. Mau itu negara Eropa, mau itu Tiongkok yang udah 5000 tahun, mau itu Semuanya ada di Amerika. selatan. Semua di utara. Utara. Utara kan ininya. Khatulistiwa sebagai patokan. Oke. Jadi Indonesia mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai mereka. Eropa itu kontinental, Tiongkok itu kontinental, Amerika itu kontinental, Indonesia archipelago. Jadi kita itu the biggest maritime country, the biggest archipelago. Jadi kita nggak bisa pakai rule yang dipakai di daratan. Ini yang kita harus lihat bahwa kelamin kita itu berbeda. Bahkan hukum kita itu, ini kalau ngomong kelamin langsung angkat mic. Ciut gitu, ngomong kelamin apa hubungannya dengan kelamin, oke. Jadi spesies kita berbeda. Spesies kita berbeda karena kita ini adalah makhluk maritim. Untuk membuktikan sejarah, di seluruh mumifikasi mumi itu ada cengkeh, ada cengkeh Ya, untuk pengawetan. Yang menarik adalah apakah bangsa Timur Tengah yang berada di daerah gurun pasir bisa membuat kapal demikian hebat ke Indonesia? Nggak Atau bangsa Indonesia yang Mereka bukan bangsa di pelaut. sana? Hmm. Benar nggak? Di sini yang kita lihat selama berabad-abad Indonesia selalu dikecilkan. padahal besar. Padahal besar. Ini yang kita mau mengingatkan. Kalau ditanya, jadi banyak hal yang saat ini kita harus luruskan terhadap putra bangsa Indonesia untuk melihat Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, ada 6 major strait, ada 6 selat besar di dunia ini. Yang terbesar adalah terusan Suez, terusan Panama, ada Gibraltar dan lain sebagainya. Gibraltar ada di depan ya? Oh iya, Bosporus. Tapi ada 3 yang berada di Indonesia adalah Selat Malaka, Selat Sunda, sama Selat Makassar dan Sumbawa. Ini yang disebut Alki II di tengah Indonesia. Ini besar. Kenapa besar? Karena di utara Indonesia itu ada negara produsen country, negara penghasil. Ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Tiongkok, ada Hong Kong, ada Taiwan. Itu semua negara produsen. Yang 20%-nya dikirim ke Amerika Utara, yang 80% dikirim ke Asia Barat, Afrika dan Eropa, pasti melewati Indonesia. Pasti.